Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 20 Maret 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 20, ayat 17 sampai dengan ayat 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hampamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi Yahudi, Mesias itu identik dengan kemuliaan dan kekuasaan. Namun Yesus yang diakui sebagai Mesias oleh para murid justru menubuatkan kematiannya. Yesus tidak takut dan menyerah mewartakan sabda kasih Allah dan melakukan kehendak Bapaknya, sekalipun harus mengalami penolakan, penderitaan, dan kematian. Saudara-saudara yang terkasih, tentu saja para murid kaget, sedih, dan bingung karena mengira bahwa kedudukan dalam kerajaan sorga dapat diraih tanpa penderitaan. Kenyataan sebaliknya, justru derita dan kematian Yesus merupakan puncak pelayanan kasih-Nya kepada kita. Ia memberikan nyawa bagi tebusan kita. Kematiannya menjadi bukti konkret kerendahan hati, pemenuhan nubuat hamba Allah yang menderita, dan kebesaran dirinya, agar kita mendapat pengampunan dan jaminan hidup kekal. Melalui jalan salibnya, Yesus mengajarkan dasar kepemimpinan Kristiani, yakni menjadi hamba yang setia melayani sesama. Maka tempat di sebelah kiri dan kanannya pasti diberikan bagi kita yang mampu hidup seperti Dia, penuh kasih, semangat melayani sesama, pengorbanan, dan kerja keras tanpa pamrih bagi kebahagiaan orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang ingin menjadi yang terkemuka. Beragam usaha dan cara dilakukan. Dalam kenyataannya, seseorang justru mendadak menjadi tuan setelah mendapatkan kursi kekuasaan. Jabatan dan kekuasaan seakan membuat orang lupa akan janji dan motivasi awalnya. Ia lekas lupa untuk melayani karena hanya ingin dilayani semata. Yesus dalam kisah Injil hari ini menjelaskan misi perutusannya.
Ia adalah Tuhan yang hanya ingin melayani, bukan dilayani. Ia mengkoreksi sekaligus mengingatkan para muridnya akan arti penting sebuah kekuasaan. Seorang penguasa harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk melayani sesama. Pelayanan yang diberikan pun dijauhkan dari kehendak untuk mencari keuntungan. Pelayanan yang diajarkan Yesus murni digerakkan oleh cinta kasih, bukan oleh motivasi mencari popularitas atau demi mata uang. Kita pun seringkali mudah tergoda untuk mencari keuntungan dari setiap pelayanan yang diberikan. Kita enggan untuk memberikan bantuan karena takut tidak mendapatkan apa-apa. Pesan Injil hari ini kiranya menyadarkan kita, sebab barang siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia mau melayani. Ya Tuhan, seringkali aku malas melayani dan tidak mau berkorban, tetapi ingin mendapatkan posisi dan pelayanan maksimal dari sesama. Ampunilah dan baharuilah pola hidupku, agar lebih berani melayani Dikau dan sesama dengan tulus hati. Amin.